Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arab Saudi adalah negara dengan agama Islam sebagai agama negara, dan merupakan negara monarki absolut, dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar konstitusi negara. Hukum Islam diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum pidana dan hukum keluarga. Walaupun Islam Sunni adalah mazhab yang dominan, ada juga komunitas Syiah di negara tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Seperti yang telah kita ketahui, tentang negara Arab Saudi, kehidupan dalam negara tersebut yang sangat kental dengan aturan-aturan keislaman, nampaknya di bawah kekuasaan putra mahkota, Muhammad bin Salman, kini seakan melonggar semakin melenceng dari aturan keislaman, yang dahulu dilarang kini diperbolehkan. Apa saja hal tersebut? Mari kita simak informasi selengkapnya. Namun, sebelum lanjut, jika sahabat semua berkenan untuk membantu subscribe, like, comment, and share agar sahabat semua tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih. Arab Saudi, selama beberapa tahun terakhir, disebut tengah berada dalam jalur reformasi menuju negara yang lebih terbuka, terutama sejak Pangeran Mohammed bin Salman diangkat sebagai putra mahkota pada tahun 2017 lalu. Muhammad bin Salman, selaku pemimpin de facto Saudi, melonggarkan sejumlah aturan konservatif Islam yang diterapkan negara kerajaan itu selama puluhan tahun. Serangkaian reformasi progresif telah digulirkan, mengubah lanskap sosial dan budaya negara tersebut. Transformasi ini tidak hanya berdampak pada kehidupan warga Arab Saudi, tetapi juga menarik perhatian dunia internasional, sebab beberapa kebijakan masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat dan para ulama. Apa saja hal tersebut? Yang pertama, wanita diperbolehkan mengemudi. Salah satu perubahan paling simbolis, adalah dicabutnya larangan mengemudi bagi wanita pada Juni tahun 2018. Larangan yang telah berlangsung selama puluhan tahun akhirnya berakhir, memberikan kebebasan dan kemandirian baru bagi perempuan Arab Saudi. Kini, mereka dapat memiliki SIM dan mengemudi sendiri, membuka akses ke pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial yang lebih luas. Perempuan pernah dilarang mengemudi di Arab Saudi pada tanggal 7 November tahun 1990 atau 20 Rabiul Awal tahun 1411. Larangan tersebut dikeluarkan lewat fatwa Dewan Ulama Senior Negara, yang beberapa tahun kemudian dikeluarkan lagi oleh Komite Tetap Kajian dan Fatwa Arab Saudi. Keputusan ini disambut antusias oleh wanita yang selama ini harus bergantung pada pengemudi pribadi atau anggota keluarga laki-laki untuk mobilitas mereka. Yang kedua, bioskop diperbolehkan. Setelah puluhan tahun dilarang, bioskop kembali dibuka pada April tahun 2018 menandai kebangkitan industri hiburan di Arab Saudi. Film pertama yang diputar adalah Black Panther. Saat ini, bioskop beroperasi di berbagai kota di Arab Saudi, meskipun film-filmnya tetap disensor untuk menjaga kesesuaian dengan norma-norma sosial. Pembukaan bioskop ini, tidak hanya memberikan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong investasi dalam industri perfilman lokal dan internasional. Dan yang ketiga, perempuan di angkatan bersenjata. Sejak Februari tahun 2021, perempuan diizinkan untuk mendaftar di Angkatan Bersenjata Arab Saudi, dengan batasan usia 21 hingga 40 tahun. Kebijakan ini merupakan langkah signifikan, dalam memperluas peran perempuan dalam kehidupan publik dan nasional. Hal ini menunjukkan komitmen Arab Saudi, untuk memanfaatkan potensi penuh warganya terlepas dari jenis kelamin. Dengan bergabungnya perempuan dalam angkatan bersenjata, Arab Saudi menunjukkan kemajuan dalam kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam sektor-sektor strategis. Yang keempat, kebebasan perempuan, bebas bepergian dan hidup mandiri. Salah satu perubahan signifikan lainnya, adalah penghapusan pasal 169 dalam hukum acara Arab Saudi, yang membatasi kebebasan perempuan untuk hidup dan bepergian tanpa wali laki-laki. Kini, perempuan diizinkan untuk melakukan hal tersebut, dengan catatan wali hanya dapat melaporkan jika perempuan tersebut melakukan kejahatan. Penghapusan pasal ini, merupakan langkah penting dalam pemberdayaan perempuan dan pengakuan atas hak-hak individu mereka. Namun, penerapan kebijakan ini masih memerlukan pengawasan dan edukasi, untuk memastikan bahwa perempuan memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka. Dan yang kelima, memakai bikini di pantai. Kawasan King Abdullah City,
merupakan salah satu kota di mana aturan syariat Islam dilonggarkan, salah satunya soal sosial dan budaya. Pihak berwenang Saudi mengizinkan pemakaian baju renang, termasuk bikini di pantai-pantai privat mereka. Para wanita yang berada di kawasan ini, diizinkan untuk mengenakan pakaian renang bikini di pantai-pantai privatnya. Hal ini sempat ramai jadi perbincangan dan ramai menuai pro kontra dari banyak pihak. Yang nomor 6, turis asing non-muhrim boleh menginap sekamar. Sejak 2019, Arab Saudi melegalkan turis asing non-muhrim untuk menginap sekamar di hotel. Ini merupakan pelonggaran aturan yang sebelumnya memisahkan pria dan wanita yang bukan mahram. Kebijakan ini disebut dilakukan bertujuan untuk meningkatkan sektor pariwisata, dan menarik lebih banyak wisatawan asing ke Arab Saudi. Dan yang terakhir, dibolehkan penjualan miras. Melansir Associated Press, Arab Saudi disebut melonggarkan sejumlah aturan syariat Islam, dengan tujuan tak lain hanya untuk menarik minat investasi asing. Salah satu pelonggaran yang dilakukan, yaitu dengan mengizinkan penjualan minuman keras. Keputusan ini dilakukan dalam upaya mengubah wajah Saudi, menjadi lebih modern guna menarik turis serta para pemodal asing. Namun sebagai catatan, aturan minuman beralkohol ini hanya diizinkan bagi orang-orang di atas umur 21 tahun. Legalisasi alkohol ini pun hanya berlaku di kota NEOM, sebuah kota baru yang sedang dibangun senilai 500 miliar dolar Amerika Serikat, yang akan dibangun di Laut Merah. Mega proyek itu direncanakan menjadi sebuah kota yang mengusung teknologi canggih masa depan. Rencananya NEOM akan menyambut bisnis dan penduduk pertamanya pada tahun ini, yaitu tahun 2025. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Sekian dulu pembahasan video kali ini, semoga bermanfaat. Jika terdapat kesalahan atau kekeliruan selaku manusia biasa, kami minta maaf yang tiada batasnya. Akhir kata wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.